Shalom, selamat pagi. Saya senang sekali bertemu lagi dengan Bapak Ibu di ibadah yang kedua ini. Dan tadi di ibadah yang pertama saya menyampaikan sebuah tema tentang Tuhan tidak akan pernah menyerah atas kita. Amin. Nah, anehnya di ibadah yang kedua ini tiba-tiba Tuhan menaruh di hati saya sebuah pesan yang kalau saudara nanti dengar sepertinya secara spesifik ditujukan bagi wanita. Tapi saya percaya kalau saudara pria, saudara pun akan menerima pesan ini dan memahami pesan Tuhan buat saudara. Mungkin sebagai ayah dari seorang anak perempuan, suami atau calon suami, bakal suami. Saya percaya pesan ini juga akan sama-sama meneguhkan kita. Amin. Siapa di antara saudara yang percaya bahwa perempuan itu punya peranan yang sangat penting dalam gereja? Bahwa perempuan lebih daripada sekedar pelengkap. Lebih daripada sekedar satu bagian yang menyemarakkan gereja. Bahwa perempuan punya kekuatan untuk gereja mengalami sesuatu yang dahsyat. Untuk keluarga-keluarga mengalami sesuatu yang dahsyat. Amin. So saya tergerak untuk menyampaikan ini dengan harapan agar saudara, kalau saudara adalah seorang wanita, seorang ibu, seorang pemimpin perempuan, saudara gak menyerah dengan keadaan yang sedang saudara hadapi hari ini. Bahwa Tuhan punya rencana atas saudara. Amin. Saya ingin mengajak kita semua melihat Kejadian pasalnya yang ketiga. Di dalam Kejadian pasalnya yang ketiga, kalau saudara sudah tahu kisah ini tentang kejatuhan Adam dan Hawa, maka saya tidak perlu membacakan keseluruhan ceritanya, tetapi saya ingin mengajak kita semua untuk melihat dulu ayatnya yang ke-1, karena itu adalah awal mula pertemuan antara perempuan dengan iblis. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang, lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Lalu Tuhan akhirnya berjalan-jalan pada waktu hari sejuk, mau menjumpai manusia yang dia sudah tahu karena kemahatauannya sudah jatuh. Pertanyaan Tuhan menjadi begini saudaraku di ayatnya yang ke-9. Tuhan memanggil si suami lebih dulu. Dia tanya kepada Adam, di mana engkau? Lalu si suami atau si pria Adam ini menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Lalu si suami pria ini, Adam ini menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apa yang telah engkau perbuat ini?
Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular, dia mengutuk ular. Lalu dikatakan ayat 15, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Saya renungkan ayat ini, saya sharing dengan istri saya. Kami mempersiapkan jadi pembicara bersama di sebuah retret wanita. Saya merenungkan, saya ngobrol, kenapa peperangannya kok dengan kamu? Kenapa nggak dengan saya? Karena kan ketika ayat ini bicara spesifik sekali ya. Tuhan tuh nggak berfirman aku akan mengadakan permusuhan antara setan dan kalian. Dia bilang antara setan dan kamu, perempuan. Lalu dia bilang antara keturunan setan ini dan keturunan kamu, keturunan perempuan. Lalu lewat perenungan, ngobrol, berdoa, cerita, sharing, saya ingin menyatakan kepada saudara seperti ini, saudaraku. Peperangan perempuan itu sejak awal dengan setan. Peperangan perempuan itu sejak awal dengan iblis. Peperangan pria dengan siapa dong? Kalau perempuan peperangannya dengan iblis. Kita lihat lagi yuk. Lalu Tuhan berfirman kepada pria itu di ayatnya yang ke-17. Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri, rumput duri akan dihasilkannya bagimu. Tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu supaya engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau ini tanah atau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Peperangan pria itu dengan tanah. Peperangan perempuan dengan setan. Bukan berarti bahwa pria nggak bisa berdoa lalu berperang dengan setan. Tetapi saya mau saudara menangkap satu hal ini dulu loh. Kenapa secara natural perempuan itu lebih mudah untuk diajak berdoa daripada laki-laki? Kenapa kalau kita bicara tentang pasukan doa, kita bicara tentang kegerakan doa, kita bicara tentang pertemuan doa, kita bicara tentang apapun yang bicara tentang doa, peperangan, kenapa selalu perempuan selalu ada di barisan depan? Kenapa secara natural perempuan itu punya sesuatu yang membuat mereka, gini loh, Anda tuh sudah dilahirkan sebagai pendoa sebelum Anda putuskan jadi pendoa. Kalau saudara baca di Alkitab, perempuan itu gak perlu ngomong, nangis aja dijawab doanya sama Tuhan. Ketika Hagar menangis, ketika dia dibuang oleh Abram, dia nangis di padang gurun yang kering, dia nangis nanti anaknya mati. Tuhan utus malaikat dan bilang anakmu gak akan mati. Ketika Hana nangis, udah gak bisa berkata-kata lagi. Hatinya pahit karena Penina, dikata-katain kamu mandu. Tuhan dengar, Tuhan lihat air mata itu. Dan Tuhan bicara lewat Imam Eli, kamu akan punya anak. Saudaraku, saudara sebagai perempuan, itu diposisikan Tuhan dengan begitu istimewa. Kalau ada anak gagal, gak naik kelas, siapa yang disalahin? Maknya. Kalau ada anak tiba-tiba jatuh, kepalanya benjol, siapa yang disalahin? Maknya. Kalau ada anak belajarnya gak benar, kehidupannya gak benar, siapa yang disalahin? Maknya. Kenapa secara natur perempuan selalu terkoneksi dengan setan dan perbuatan setan? Dan kenapa perempuan selalu menjadi pihak pertama yang hatinya hancur, yang menangis, yang merasa bersalah, yang merasa berdosa ketika keturunan atau generasi itu hancur? Karena ada panggilan ilahi atas perempuan. Makanya sepanjang sejarah perempuan itu selalu diposisikan sebagai pihak yang gak berharga.
Yang kehilangan hak perempuan. Yang diinjak-injak perempuan. Yang gak perlu sekolah perempuan. Gak perlu cari mimpi tinggi-tinggi perempuan. Yang selalu dijadikan objek perempuan. Yang selalu dipersalahkan perempuan. Kenapa sih setan selalu pakai sepanjang sejarah berbagai cara, budaya untuk membuat perempuan merasa gak berharga? Karena kalau mereka sadar peranan mereka di dalam sebuah keluarga atau bahkan dalam satu panggilan ilahi, kita akan melihat keturunan-keturunan yang dahsyat. Generasi yang dahsyat itu bangkit. Semakin perempuan merasa kecil, gak berharga, gak berguna, siapa sih saya ini? Semakin kita akan lihat pekerjaan Tuhan menjadi terhambat. Saudaraku, hari ini saudara mau gak sadar bahwa kalau selama ini saudara selalu menjadi sasaran serangan dari setan. Setan membuat saudara merasa tidak berharga, gak berguna, gak bernilai. Itu karena setan tidak mau saudara sadar bahwa keberadaan saudara penting untuk sebuah kegerakan, untuk sebuah pemulihan. Kalau kita lihat peperangan pria dengan tanah, karena pikiran mereka tanah. Pikiran pria itu selalu nyari uang. Secara natur pria punya pikiran untuk berjuang dengan tanah. Bagi pria kemenangannya adalah ketika dia bisa menaklukkan tanah itu. Ketika tanah yang dia hasilkan itu, dia upayakan itu berhasil, berbuah, menghasilkan, itu dia. Masalahnya begini, tanah itu akan tetap menjadi tanah yang terkutuk, menjadi tanah yang sukar, menjadi tanah yang berumput duri. Kalau si pria berpikir dia bisa membuat tanah itu diberkati dengan kekuatannya sendiri. Saya suka respon Hawa ketika Tuhan tanya sama dia, apa yang kamu perbuat ini? Hawa tuh gak jawab begini loh. Ya itu bodoh aja suami, ngapain juga dia makan buah. Lah kan itu kan yang ngomong sama Adam bahwa buah itu gak boleh dimakan kan Tuhan. Saya kan belum ada. Harusnya ini kan suami ini lebih ngerti firman dari saya. Tapi kan dia gak begitu, dia bilang setan. Saya diperdaya sama setan, saya mau jujur, saya kalah sama makhluk ini. Saya salah. Makhluk ini telah melihat celah dalam keluarga saya dan membuat saya pada akhirnya terjatuh. Saya bersyukur Hawa gak nyalahin Adam. Saya bersyukur Hawa tahu peperangannya dengan setan dan bukan dengan suaminya. Karena bayangkan kalau tiba-tiba Tuhan tanya sama Hawa, Hawa apa yang kau perbuat ini? Terus Hawa begini, Adam aja yang bego. Bodoh ini. Entah ini suami dapat dari mana gak ngerti saya. Tapi bodoh banget nih suami. Ngapain juga dia makan buah itu? Kira-kira ada nggak masa depan buat mereka? Gak ada. Gak ada harapan, gak ada masa depan. Karena ternyata Hawa menjadikan suaminya musuhnya sendiri. Hawa nggak sadar bahwa peperangannya bukan dengan suami. Peperangannya dengan penguasa-penguasa di udara. Peperangannya adalah dengan setan ini yang mencoba untuk menghancurkan rumah tangganya sendiri. Saudaraku, peperangan saudara bukan dengan pasangan. Dia bukan musuh saudara. Peperangan saudara adalah dengan setan. Tapi setiap kali saudara berdoa, saudara akan lihat mujizat dinyatakan. Saya mau hari ini mengetuk hati banyak perempuan. Karena sehebat-hebatnya laki-laki, sekuat-kuatnya laki-laki, seluar biasanya laki-laki, Tuhan tempatkan perempuan untuk menjadi orang yang berperang dengan kuasa kegelapan. Ada satu ayat di Alkitab yang sudah di-mention berkali-kali ya. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Ya, jadi istri-istri mulai ngomel, ngeluh. Kenapa saya harus tunduk sama suami?
Ya kalau suaminya begitu gimana dong? Kalau suaminya kurang ajar gimana dong? Suaminya semana-mana gimana dong? Gitu ya. Sehingga mereka berpikir tindakan tunduk adalah sebuah tindakan rendah. Ya, benar ya? Kan istri kan pasti mikir gitu, tunduk sama suami itu tindakan, emang gua nggak punya kekuatan? Emang lu pikir gua lemah? Harus tunduk gitu. Tapi kalau lihat bahasa asli dari kata tunduk, itu tidak pernah dimaksudkan untuk menunjukkan betapa lemahnya perempuan. Karena istilah yang digunakan untuk kata tunduk adalah istilah militer. Istilah yang menandakan bahwa tunduk itu begini loh. Paulus gunakan istilah militer itu untuk membuat para istri mengerti, setiap kali ada panggilan perang buat keluargamu, kamu harus jadi orang yang bangkit lebih dulu. Kalau suamimu lagi lemah, anakmu lagi lemah, masalah rumah tanggamu lagi begitu luar biasa, kamu yang harus bangkit jadi pendoanya. Karena kamu tunduk. Jadi ketika Paulus bicara begini, Paulus lagi bilang begini, istri-istri, peperangan suami kamu itu dengan tanah. Peperangan suami kamu itu luar biasa di luar. Peperangan suami kamu, peperangan anak-anakmu, setan mau merusak mereka. So setiap kali kamu lihat ada masalah, tanda bahaya dalam keluarga, kamu harus berdoa. Karena kamu harus tunduk. Kamu harus siap dalam segala keadaan untuk berperang buat keluarga kamu. Amin. Secara natural, Anda nggak perlu ikut seminar doa untuk jadi pendoa. Kalau Anda perempuan, Anda pendoa. Doa itu sudah menjadi natur dari saudara. Amin. Saya ini kan kadep doa rayon 1C. Tapi sekadep-kadep doa saya ini, saya sadar bahwa sesuatu, gini loh, pria tuh kalau mau jadi pendoa, dia tuh harus bayar harga sungguh-sungguh. Dia harus niat, bener-bener niat pria mau jadi pendoa itu. Perempuan tuh gak perlu pakai niat. Secara natur Anda tuh pendoa. Itu sama seperti begini. Kalau perempuan pengen jadi petinju, harus niat dulu. Laki-laki mah dari sejak lahir udah jadi petinju. Apa aja ditinju dari sejak kecil. Karena kekuatan laki-laki itu dari awalnya memang sudah diciptakan begitu. Secara fisikal mereka kuat. Laki-laki memang udah punya itu dari sejak dia lahir. Secara natur dia itu memang pengen bertarung. Pokoknya siapa aja di malam musuh gua. Ya, pengen berkompetisi dengan pria lainnya. Pengen menguasai wilayah. Karena peperangannya dengan tanah. Secara natur perempuan juga punya panggilan yang unik. Mereka punya panggilan untuk berdoa, untuk merawat, untuk sayang sama keluarga, untuk sayang sama anak-anak. Itu natur itu. Saudara boleh jadi wanita karir, panggilanmu pendoa buat keluarga. Enggak akan pernah bisa berubah. Saudara bisa mungkin sekarang business woman, tapi keluarga dan anak-anakmu adalah panggilan utama kamu. So Tuhan gak akan nanya begini, gimana bisnis aman? Enggak. Gimana keluarga sama anak-anak kamu? Gimana? Kalau saudara meninggal sebagai perempuan, Tuhan tuh gak bakalan nanya gimana tanah, diberkati enggak? Gimana bisnis kamu di TikTok? Sukses? Enggak. Dia akan bertanya hal yang sangat sederhana sekali. How is your family and how is your children? Karena secara natural, perempuan tuh memelihara keluarganya, berperang buat keluarganya, menangis buat keluarganya. Amin. So saya ingin hari ini saudaraku di tengah-tengah situasi yang semakin sulit, berat, karena ternyata ada banyak orang yang setelah pandemi itu masih belum bisa bangkit tuh, masih banyak yang belum bisa bangkit. Yang nggak bangkit juga ada. Yang setelah pandemi bisnisnya mentok aja sampai ada, sampai sekarang saya ketemu. Kemarin saya baru ketemu dengan satu orang sambil makan nasi ulam. Sharing cerita. Yang dia ngobrol-ngobrol kisahnya. Bagaimana sekarang mau bisnis apa ya sekarang. Kok kayaknya susah ya.
dia bisnis jual beli mobil. Dia cerita temannya punya berapa lot, terus temannya bilang, saya mau tutup beberapa lot karena penjualan lagi nggak baik. Saya ke Surabaya, ketemu dengan orang yang bisnis batu bara, sama ngomongnya. So, di tengah-tengah masa seperti ini, kalau perempuan menjadi musuh bagi suaminya, gak ada harapan buat pernikahan Anda. Gak ada harapan buat keluargamu, gak ada harapan buat anak-anak. Gak ada. Tapi ketika kita sadar bahwa musuh kita adalah iblis, setan, ada harapan buat keluarga. Amin. Amin. So di sini kita lihat ada seorang perempuan yang luar biasa. Yang sadar dia itu sudah gagal. Hawa ini gak bodoh-bodoh amat. Dia ngerti bahwa saya udah termakan nih tipuan si setan ini. Saya udah termakan dengan semua bujuk rayu dia. So apa yang harus saya lakukan? Saya udah salah. Jadi dia gak mau membuat keadaan menjadi lebih buruk. Dia bilang begini, saya gak mau nyalahin suami. Saya lebih baik berperang dengan musuh saya yang sebenarnya. Yaitu setan itu sendiri. Saudara, saya baru sadar beberapa waktu belakangan ini ketika kita masuk masa konseling sharing. Ada begitu banyak masalah finansial dalam rumah tangga. Itu ternyata terjadi karena istri dan suami gak saling memahami tentang kondisi keuangan yang ada. Yang kalau saya boleh simpulkan begini, istrilah penyebab kenapa keluarga itu ambruk secara finansial. Kenapa Pak? Karena ternyata ketika si suami dapat penghasilan, ini dari beberapa konseling yang saya ada jalanin ya. Suami dapat penghasilan, dia nggak minta bantuan istri untuk mengelola keuangan itu. Istri taunya ada aja uang. Si suami di lain pihak ingin menyenangkan istrinya. Jadi istri mau belanja di TikTok, mau belanja di Shopee, mau belanja di mana aja, uang harus ada. So tanpa sadar si suami karena memenuhi kebutuhan tuntutan ini itu dia terbeban karena dia juga ngurus keuangan. Akhirnya dia minjem. Dia minjem akhirnya dia ngutang. Ngutang tang. Akhirnya nggak kebayar sekian puluh juta. Ketika di konseling ditanya ngobrol cerita, baru ketemu akarnya. Ternyata akarnya adalah suami tidak melibatkan istri dalam pengelolaan keuangan. Istri tidak bisa menguasai diri dengan godaan yang ada di luar. Apa aja dibeli. Apa aja dipesan. So akhirnya keuangan mereka ambruk. Nah yang cerita sama saya ini pendeta. Bukan jemaat. Dari sekian yang konseling, salah satunya pendeta. So akhirnya kita sadar bahwa ketika perempuan sadar dia adalah bagian dari apa yang sedang terjadi dalam keluarga, kita harus mulai ambil peran begini, ini salah saya. Tapi saya mau bangkit. Saya mau berdoa. Saya percaya selalu ada jalan keluar. Amin. So saudaraku, saya ingin ajak saudara, mari kita lihat Amsal 31. Ini perikop yang sangat indah tentang perempuan. Tapi saya ingin membacakan ini karena bagi saya perikop ini akan membawa kita memahami hati Tuhan atas para perempuan. Di ayatnya yang ke-10 dikatakan begini, istri yang cakap siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Katakan berharga. Katakan lebih berharga. Itu yang pertama. Kita harus sadar bahwa kita lebih berharga. Amin. Saya baru ngerti istri saya tuh cantik saudara. Entah saya pernah bawa ke sini, kayaknya pernah ya. Saya tuh pede banget loh. Saya pede banget istri saya tuh lebih cantik dari istri manapun. Saya pede banget. Saya bangga sekali punya dia. Tapi ini yang saya sadar loh.
Ternyata mempunyai istri yang cantik tidak menjamin saya setia. Gak menjamin karena saya udah punya istri cantik, lalu saya gak bakal selingkuh, saya gak bakal lihat wanita lain, atau saya gak bakalan kesal sama dia, atau saya bakalan gak puas sama dia. Enggak. So, akhirnya ini loh yang harus kita sadari itu adalah begini loh, bahwa kita harus sampai kepada sebuah titik juga di mana kita merasa bahwa pasangan kita lebih berharga dari apapun dan dari siapapun. Dan itu kita bangun setiap hari. Amin. Saya ngobrol-ngobrol dengan beberapa orang yang punya pernikahan cukup lama. Lalu mereka ambil kesimpulan seperti ini, saudaraku. Ternyata kita harus menilai kualitas pernikahan orang bukan dari lamanya. Tapi dari setiap respon yang diambil pasangan suami istri itu. Udah berapa lama Pak, Bu menikah? Oh, puji Tuhan udah mau 35 tahun. Wah, luar biasa. Berapa tahun Bu bahagianya? Baru setahun terakhir. Nikah udah mau 35 tahun. Iya. Berapa lama bahagia? Baru setahun terakhir, Pak. 34 tahun terakhir ini suami saya kayak setan. Baru sejak ketemu Yesus berubah jadi malaikat. So, ini yang pertama. Tuhan ingin setiap wanita merasa dirinya berharga. Berharga dalam keluarga. Berharga di tengah-tengah suami, anak-anak. Berharga dalam pelayanan. Berharga di gereja. Karena istri yang berharga adalah istri yang akan cakap. Mereka punya potensi memberkati gereja, memberkati keluarga, memberkati orang-orang. Amin. Hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keberuntungan. Benefit, luck. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Saudaraku, menurut penelitian, kalau suami jahat sama istri, istri itu bisa 5 kali lebih jahat ke suaminya. Mereka bisa lebih jahat dari Anda dan saya. Udah pernah punya pengalaman mungkin? Pernah? Ini pengalaman. So ini ketika kita baca ayat ini kan kita jadi kepikir, iya ya. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat. Tuh, sejak kapan dia bisa berbuat jahat? Bukan jadi makhluk lemah. Kan makhluk lemah mereka ini ya. Kok bisa dikatakan tidak berbuat jahat? Berarti perempuan ini punya satu potensi kalau mau jahat bisa. Selemah-lemahnya perempuan kalau mau jahat bisa. Lebih jahat dari pria pun bisa. Tapi dia ambil pilihan untuk berbuat baik. Katakan berbuat baik. Nah, saya ingin mengajak saudara hari ini merenungkan 3 hal yang membuat orang, ini menurut penelitian, ada 3 hal alasan kenapa orang capek jadi orang baik. Saya mau tanya dulu Pak Gembala ya, nanya dulu bentar boleh ya. Ada yang capek nggak jadi orang baik? Jadi istri yang baik gitu. Ada yang capek? Jadi pemimpin yang baik. Ada yang capek? Nggak ada, yang nggak di sini nggak ada Pak Gembala. Itu luar biasa semua. Nah, saya kasih 3 alasan kenapa orang bisa capek jadi orang baik. Pertama, karena untuk menjadi baik Anda perlu mengeluarkan energi emosional. Anda punya energi emosional, misalnya 1 gelas. Nah, untuk jadi orang baik, itu energi emosional Anda 1 gelas itu harus Anda keluarin. Dan harus diisi ulang. Kalau itu energi emosional nggak keisi ulang, ketika Anda melakukan kebaikan habis, nggak ada lagi yang bisa Anda lakukan. Mentok di situ. Akhirnya pahit. Makanya kenapa banyak orang setelah mencoba melakukan kebaikan, mencoba jadi orang, katanya orang Kristen tuh harus baik Pak. Katanya orang Kristen kalau misalnya mobilnya lagi nyetir terus disalip nggak boleh marah-marah Pak. Nah jadi karena itu saya pengen jadi orang baik. Nah tapi pada sebuah titik kan kita capek ya. Kenapa capek? Karena ternyata berbuat baik itu
mempengaruhi kita secara emosional. Sampai di titik dimana kalau kita sudah nggak punya energi emosional, kita capek jadi orang baik. Benar ya? Saya di gereja sempat sharing dengan beberapa pelayan di gereja karena mereka sempat stres dengan masalah ini. Aduh capek ya pelayanan itu ya, jemaatnya aduh ampun deh. Bukan jemaatnya, pengerja juga aduh ampun gitu ya. Lewat sharing ngobrol, saya share dan saya bilang begini sama teman-teman. Kita mau baik sama orang itu secara emosional kita harus siap. Nggak ada orang yang secara emosional nggak siap, baik, nggak ada. Karena untuk jadi baik kita perlu energi emosional. Nah, ketika kita konseling sama orang, kayak kalian sharing konseling sama orang, ketika kalian melayani tumpang tangan orang jadi catcher, ya lawatan, itu kan kalian tuh mengeluarkan energi emosional sama orang itu. Benar? Nah, kamu harus isi lagi itu dengan apa? Dengan doa, pujian, penyembahan. Karena setiap kali kita ketemu dengan Tuhan, kondisi emosional kita tuh dikalibrasi, dijadi normal lagi. Saudara ada 4, minimal setidaknya ada 4 lah ya. Emosi orang, pertama marah, takut, bahagia, sedih. Waktu manusia diciptakan di Taman Eden, saya suka pemaparan ini. Emosi yang ada tuh emosi bahagia. Nggak ada itu sedih. Air mata tuh nggak ada. Tapi manusia punya emosi itu dalam dirinya, tapi nggak kepake. Karena manusia mau sedih karena apa? Wong semua diciptakan indah. Tapi dia punya emosi bahagia ini loh. Dan dia punya emosi takut. Takut kenapa? Takut yang kagum hormat sama Tuhan. Ada marah nggak? Marah nggak? Nggak ada. Kenapa di Taman Eden nggak ada marah? Apa yang mau dimarahin? Semuanya indah. Benar? Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, 2 emosi ini jadi aktif. Apa itu? Marah dan sedih. Ketika manusia menyembah, emosinya tuh kembali normal. Dia jadi bahagia dan takut akan Tuhan. Marahnya hilang, sedihnya hilang. Karena dalam hadirat Tuhan, manusia kembali kepada penciptaan awal. Nah saya tuh sadar Pak Gembala, saudara-saudara yang pelayanan di sini lah ya, capek jadi pelayan Tuhan itu kan ya. Benar gak sih? Kadang kan ngeselin orang nih, ngeselin. Ya jemaat yang dilayani ngeselin. Kalau kita secara emosional nggak punya hubungan yang erat dengan Tuhan, ini nggak akan terkalibrasi nih emosi. Saudara, kalau saudara perempuan, balik lagi ke perempuannya. Secara emosional, perempuan tuh diciptakan beda dengan laki-laki. Kita tuh para pria tuh orangnya simpel. Sederhana sekali. Ada satu orang kasih perumpamaan sederhana begini. Seandainya saya dengan brother yang di belakang, saya nyetir ya, yang kacamata sama mama kacamata ini. Saya nyetir, terus dia di sebelah saya. Tiba-tiba nyasar. Pria itu gampang. Lo nyasar, balik lagi bro. Gampang. Kalau nyetir sebelah perempuan, kenapa kamu lewat sini? Kan jadi lama. Ini kalau ibadah udah mulai kan kita gimana dong nanti ini? Aduh, lihat make up saya udah jeluntur gara-gara kamu, pusing. Padahal kalau pria nyasar, putar balik bro. Gampang. Coba perempuan. Kenapa secara emosional Anda diciptakan berbeda? Karena ada kelebihan di situ, tapi saya nggak mau bahas kelebihan ini. Saya mau bahas dulu kelemahannya ini loh. Kalau secara emosional wanita berbeda dengan pria, kita sadar kita berbeda, maka Anda perlu lebih berdoa, memuji dan menyembah. Supaya keadaan emosionalnya dikalibrasi ulang. Amin. Ini perenungan yang saya dapat ketika sharing dengan istri, ngobrol, iya ya, beda kita ini. Nah kalau istri pembicara, suami pembicara, di situ letak masalah utama, saudara. Susahnya minta ampun ya. So kerendahan hati itu diperlukan untuk masing-masing sadar. Hal pertama kenapa orang capek jadi orang baik? Karena energi emosional Anda sudah habis.
Dan ternyata belanja di TikTok dan Shopee nggak bisa memenuhi energi emosional itu kembali. Lewat doa, pujian, dan penyembahan. Kita punya emosi yang normal. Amin. Amin. Coba perempuan bilang dalam hatinya begini, saya perlu doa, pujian, dan penyembahan. Kedua, kenapa orang capek jadi orang baik? Kenapa ada orang yang berkata, saya capek Pak jadi orang baik. Saya malas jadi orang baik. Kedua, karena ternyata dia jadikan manusia alasan untuk dia berbuat baik. Dan selama alasan kita berbuat baik adalah manusia, kita pasti capek. Karena ternyata definisi kebaikan saya dengan brother ini, saya lupa nggak tahu namanya, jadi brother aja lah. Ternyata beda. Contoh, kalau saya lagi mengendarai mobil ada lampu merah, lalu tiba-tiba ada pengamen, semalam aku mimpi buruk sekali. Saya pikir lagunya jelek banget. Terus saya bilang, enggak Pak. Menurut saya melakukan kebaikan, cari kerjaan yang lain. Menurut dia, saya mungkin nggak baik. Kasihlah, cuma 2.000 aja. Ya? Nah, saya mau tanya sama saudara, menurut saudara saya baik enggak? Pasti beda-beda. So, definisi kebaikan kalau pakai urutan standar manusia pasti beda. Dan kita akan capek berbuat baik karena manusia punya standar berbeda untuk menilai kebaikan kita. Alasan kita berbuat baik adalah Yesus. Karena Yesus sudah mati buat kita. Karena Yesus sudah berkorban buat kita. Yesus sudah melakukan segalanya buat kita. Dia sudah mengampuni kita. Amin. Kalau alasannya manusia, bukan cuma saudara, saya juga capek. Serius saya. Saya ini tipe orang introvert. Dalam 3 menit saya selesai. Saya ini introvert. Introvert tuh begini loh. I don't care. Itu istilah gampang menerjemahkan introvert ya. Kalau ekstrovert tuh orangnya, gimana Pak Bu kabarnya? Gimana ikan di akuarium masih hidup? Nah gitu. Ekstrovert itu. Saya introvert. Introvert tuh artinya semakin sedikit manusia di bumi ini, saya makin bahagia. Ya. Kalau ada orang bilang, Pak, Bapak nggak kesepian di rumah? Enggak. Bapak nggak mau bunuh diri gitu kalau sendiri? Enggak. Bapak nggak merasa perlu tolong temenin saya? Enggak. Nggak usah ditemenin saya ini. Saya introvert. Introvert ini membuat saya pada sebuah titik dalam kehidupan menjadi orang yang berpikir bahwa buat apa saya berbuat baik sama orang? Nggak peduli sama hidup orang. Orang mau ngapain terserah. Itu saya. Ketika saya kenal Yesus, berjumpa dengan Yesus, Tuhan tegur saya dengan berkataan begini, Nak, kalau kamu hidup seperti ini, kamu gak akan pernah bertumbuh, gak akan pernah berubah, gak akan pernah bisa aku pakai. So saya ini kalau mau ketemu orang, itu saya benar-benar bayar harga. Untuk pertemuan apapun saya bayar harganya. Karena setiap kali ketemu orang capek saya. Kalau saudara orang ekstrovert ketemu orang bahagia. Semua cerah ini. Saya ketemu berapa orang? Ada 8.000 orang saya ketemu. Wah sebahagia sekali kamu. Kalau saya enggak. Saya capek. Tapi ini yang saya lakukan. Saya pilih ketemu orang. Saya pilih layani orang. Pastor boleh ketemuan enggak? Boleh Bu. Karena buat saya itu perjuangan. So, ketika saya ingin berbuat baik alasannya manusia, capek dong saya. Saya harus jadikan Yesus alasan saya berbuat baik. Amin. Supaya kalau saya layani orang, Tuhan saya lakukan buat Tuhan. Karena sekali waktu orang yang kita layani belum tentu baik lagi sama kita. Amin. Orang yang kita ampuni belum tentu berubah. Suami nih yang kita jadikan alasan. Gini ya, Pak, gua mau berubah. Kalau gua mau berubah, lu juga harus berubah. Awas kalau lu gak berubah. Nah, kalau suaminya gak berubah gimana? Mau balik lagi ke kehidupan yang lama? Contoh, saudara orangnya suka kasar sama pasangan ya. Lalu saudara dijamah Yesus dalam sebuah HMC. Aduh lagi bilang, Mam, Papa sadar Mama, Papa berdosa, Mam. Papa mau berubah mulai hari ini, Mam. Papa gak mau kasar lagi. Berubah tuh 2 minggu saudara.
Lembut saudara. Ngomong jadi lembut, ngomong gajah jadi gajah gitu. Saking lembutnya saudara ini. Nah ketika saudara lihat realita istri Anda nggak berubah juga. Wah kurang aja. Gue udah berubah dia nggak berubah. Akhirnya apa yang saudara lakukan? Kembali lagi ke kehidupan yang lama. Kasar lagi, kenapa? Dia aja nggak berubah, ngapain saya berubah? Kenapa saudara? Karena alasan kita berubah adalah manusia. Nah selama manusia jadi alasan kita berubah, jadi alasan kita baik, ya nggak akan pernah kita berubah dengan benar. Amin. So saya juga ambil keputusan, saya mau berubah karena Yesus saja. Kan nanti saya bertanggung jawab itu mati bukan ke istri. Saya bertanggung jawab mati itu ke Tuhan. Karena saya bertanggung jawab sama Tuhan. Saya mau jadikan dia alasan untuk saya berubah. Amin. Terakhir kenapa orang capek jadi orang baik? Karena mereka mengharapkan upah dari kebaikan mereka. Ketika kita mengharapkan upah ketika kita jadi baik, satu saat kita akan berhenti berbuat baik. Saudaraku, ketika orang memutuskan untuk pelayanan, dia harus singkirkan jauh-jauh upah. Sekalipun Tuhan akan memberi upah. Tapi itu gak pernah boleh ada di pikirannya dan menjadi fokus utama dia. Karena sekali waktu kita melayani dengan harapan kita dapat upah, dan ternyata upahnya tidak kita lihat, kita akan capek melayani Tuhan. Saya mau tutup dengan kesaksian betapa capeknya jadi pendeta. Semoga gak ada yang mau, gak saya bercanda ya. Sekali waktu saya sharing dengan istri saya ngobrol. Kamu tahu gak? Sudah 18 tahun pelayanan. Saya bilang. Dari sejak saya SMA, hidup saya cuma untuk Tuhan. Saya berdoa di SMA. Berdoa sepulang sekolah buat kebangunan rohani. Buat revival. Kalau sekarang Pentakosta ketiga. Saya benar-benar habis-habisan buat Tuhan. Lulus SMA, saya pilih sekolah Alkitab. Padahal saya dapat beasiswa untuk masuk Unpad. Saya tolak itu beasiswa untuk bisa sekolah Alkitab. Saya berpikiran bahwa inilah jalan saya and everything will be okay. Pelayanan anak muda, bikin KKR, bikin seminar, nyari dana. Bantu gereja kecil, bikin seminar buat anak-anak muda. Ketika menikah, karena tadi saya cerita di ibadah pertama, ketika nikah, saya sampai ke sebuah titik ketika saya ngobrol dengan istri, kita sharing, saya lelah secara emosional. Saya bilang sama istri begini, gak ada gunanya saya pelayanan anak muda selama ini. Saya gak dapat apa-apa dari pelayanan ini. Benar-benar saya gak dapat apa-apa. Buat apa tuh saya pelayanan anak muda itu? Saya ngomong sama istri saya itu, istri saya adalah orang yang kalau saya ajak ngobrol perkara-perkara begini dia normal. Dia nggak bilang begini, bener tuh Tuhan kamu tuh, udah kutukin aja, nggak kayak istri Ayub. Enggak, kalau istri Ayub selesai udah. Ya, istri saya tuh puji Tuhan normal, kalau suaminya lagi nggak normal. So, saya bilang sama dia, pelayanan paling tidak ada untungnya itu pelayanan anak muda itu. Saya sudah buktikan. Selama 10 tahun lebih fokus pelayanan anak muda, saya nggak dapat apa-apa. Ampun deh. Karena saya emosi, saya lagi secara emosi lelah. Kalau istri saya diem, nggak ngomong, nggak jawab, dia diem aja. Terus dia biarin saya dengan kesetresan saya ini. Dia nggak ngomong-ngomong, dia nggak koreksi, nggak. Karena dia pikir begini, udah tahu lo lebih banyak tahu dari gua. Gitu ya. Jadi diem, renung. Sampai pada sebuah titik dia bilang sama saya begini loh. Dia jawab begini sama saya. Saya ini menikahi kamu itu apa adanya. Waktu kamu lamar saya, punya apa kamu? Gak punya apa. Orang tua saya terima kamu. Emang mereka lihat apa? Gak lihat apa-apa. So, kamu harus sadar begini aja loh. Saya ini akan ada sama-sama dengan kamu terus. Entah kamu punya, entah kamu gak punya. Terus dia tutup dengan perkataan ini, yang membuat saya suka sama kamu adalah, kamu tuh orang yang sangat-sangat idealis kalau udah bicara tentang integritas dan pelayanan. Kamu
Kamu salah satu orang yang saya kenal tulus pelayanan, gak nyari apa-apa, gak ngejar apa-apa. Saya gak lagi ngomongin ini istri saya ngomong sama saya. Ketika saya dengar perkataan saya terhibur ya. Saya terhibur berkata begini. Saya baru kemarin berdoa. Mazmur Yosef, sia-sia aku mempertahankan hati yang tulus. Dan membasuh tanganku tanpa tidak bersalah. Gitu ya. Sedangkan orang-orang itu hidup bahagia dengan kejahatan. Saya bilang sama Tuhan, gak ada gunanya jadi hamba Tuhan hati tulus, percuma. Udahlah, gak usah yang begituan. Itu perkataan saya waktu lagi marah sama Tuhan. Nah, lewat perkataan istri saya ditegur ketika Tuhan lagi bilang begini sama saya. Kalau ada satu hal yang harus kamu bermegah di dalam Tuhan, bermegahlah karena hal ini. Karena kamu kenal Tuhan. Itu aja. Amin. So saudaraku, saya tahu gak semua dari saudara adalah hamba Tuhan full time seperti saya. Saya cuma bilang begini, kita ini punya pergumulan untuk jaga hati itu sama. Pergumulan untuk tetap jadi orang benar di tengah ketidakbenaran sama. Pergumulan untuk tetap baik di tengah-tengah orang tidak baik sama pergumulan kita. So saya hanya ingin hari ini menguatkan saudara, kalau saudara wanita, mungkin di masa seperti ini keluargamu butuh engkau. Suamimu butuh engkau untuk tetap waras. Suami butuh perkataan istri yang menguatkan. Karena kalau istrinya udah gak lagi nguatin suami, istri berubah jadi istrinya Ayub. Selesai, sudah. Amin. Dan kalau saudara suami, mungkin ini waktunya kita sadar bahwa istri kita lebih dari sekedar pelengkap. Mereka akan bawa kita untuk melihat tanah diberkati. Amin. Siapa yang percaya 2024 akan menjadi tahun di mana tanah-tanah yang dikerjakan para suami diberkati Tuhan. Amin. Amin. Mari kita bangkit berdiri saudaraku. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, hari ini izinkan kami menghampiri Engkau. With our vulnerability, dengan keterbukaan, dengan ketulusan kami datang sama Tuhan. Kami ingin berkata pada Tuhan hari ini, kalau kami mau jujur Tuhan, capek kayaknya jadi orang Kristen. Capek, kadang kami pikir buat apa semua pengalaman kekristenan kami? Buat apa kami terima Yesus? Buat apa semua pelayanan dan dedikasi kami Tuhan? Kami merasa lelah menjalani kehidupan ini. Sampai pada sebuah titik, hari ini kami sadar bahwa kami harus melakukan semua itu untuk Tuhan. Hari ini saudara-saudaraku yang kekasih, kuatkan dan teguhkan hatimu. Tetaplah hidup dalam ketulusan. Tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Hari ini aku berdoa melepaskan roh pendamaian dan kasih Yesus itu untuk turun atas setiap pernikahan. Turun atas setiap keluarga. Turun atas setiap orang di tempat ini. Bahkan hari ini aku berdoa dalam nama Yesus. Tuhan bangkitkan wanita-wanita di tempat ini. Untuk menjadi prajurit doa yang luar biasa. Kami percaya ada kebangunan rohani yang akan terjadi di gereja kami. Begitu luar biasa. Karena kami melihat wanita-wanita berdoa dengan hati yang hancur di hadapan Tuhan. Kami akan melihat pemimpin-pemimpin wanita bangkit. Mereka-mereka yang sadar bahwa mereka perlu berperang melawan kuasa-kuasa kegelapan. Untuk dapat membela gereja. Bangkitkan pendoa-pendoa syafaat di tempat ini ya Tuhan. Orang-orang yang menyadari bahwa sekalipun doa tidak kelihatan, sekalipun doa sepertinya tidak berdampak, tetapi di alam roh kami percaya ada sesuatu yang berubah, ada terobosan yang terjadi ketika kami berdoa. Aku berdoa hari ini di dalam nama Yesus, melepaskan pengurapan yang baru turun atas setiap perempuan, turun atas setiap pendoa dalam rumah tangga, turun atas setiap pendoa dalam keluarga. Aku berdoa hari ini melepaskan, Engkau menetralisir, Engkau menyegarkan kembali setiap jiwa yang sudah lelah. Biarlah kami semua hari ini Tuhan kembali mendapat kekuatan yang baru. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Jamah kami, pulihkan kami. Kami percaya kami akan melihat
tahun ini menjadi tahun di mana tanah-tanah diberkati. Bisnis dan pekerjaan kami diberkati. Suami-suami kami bangkit, mengalami terobosan dalam pekerjaan, dalam kehidupannya. Anak-anak kami akhirnya mengalami berkat yang berlimpah-limpah daripada Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak meninggalkan kami. Dan Tuhan tidak menyerah dengan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sama-sama katakan, amin.